Oke, hello guys, Kelvin di sini dan di depan kalian sekarang ini sudah ada laptop MSI GT76 Titan. Tapi bukan laptop ini yang akan saya review, melainkan adik kandung dari MSI GT76 Titan. Apa itu? Ini dia. Dan ini dia, MSI GE66 Raider tahun 2020. Mantap. Sebelum kalian mulai nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman yang ada request laptop apa yang mau direview, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sebelum aku mulai videonya, saya ingin memberitahu kalian kalau SKU yang masuk ke Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu GE66 Raider 10SF225ID dengan harganya itu 36 juta. Dan yang kedua itu ada GE66 Raider 10SFS224ID dengan harganya itu adalah 44 juta. Dan unit yang ada di sini yang saya review ini adalah yang pertama ya, yang harganya itu 36 juta. Perbedaan dua SKU itu ada di prosesor, graphic card, display, dan charger. Jadi dua SKU ini benar-benar berbeda banget ya speknya. Yang kita bahas ini spek yang terendah yang masuk ke Indonesia. Jadi pertama-tama kita bahas dulu desain dari laptop ini ya. Mulai tahun 2019, perlahan MSI sudah merubah bahasa desain dari laptopnya. Yang dulu itu laptopnya itu bulky banget, yang kelihatan gaming banget. Dan kalau dipakai sama content creator sama desainer tuh kurang cocok ya, karena desainnya itu terlalu mencolok gamingnya kalau yang model-model dulu. Tapi sekarang desainnya itu sudah berubah banyak, sudah lebih modern dan lebih cakep pastinya. Walaupun aura gamingnya itu kalau misalnya kalian lihat ya masih ada sedikit, tapi setidaknya sekarang aura gamingnya itu lebih kalem, tidak se ekstrim dulu ya, lebih kalem lah ya. Dan GE66 Raider ini mengambil bahasa desain yang sama dengan GT76 Titan ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, desain dari GE66 Raider itu ngambilnya itu dari sini, dari GT76 Titan ini. Makanya kenapa tadi saya bilang GE66 Raider ini adalah adik kandung dari GT76 Titan. Memang desain dari GE66 Raider ini bukan selera semua orang, tapi bagi saya desain yang sekarang itu sudah jauh lebih baik daripada pendahulunya, bener, lebih baik. Dan karena sekarang sudah eranya RGB, MSI juga ikut serta mengikuti tren dari RGB nih. Ini kalian bisa lihat di depannya sekarang ada lampu RGB-nya itu memenuhi semua panel di depan ini. MSI menyebutnya ini itu Mystic Light ya. Tidak tanggung-tanggung RGB-nya itu langsung full di sini. Full di bagian depan. Dan untuk pilihan warna itu kalian bisa mengaturnya dari aplikasi SteelSeries Engine. Tiap titik warnanya itu bisa kalian pilih warnanya itu mau warna apa. Kemudian untuk material yang dipakai di laptop ini itu kombinasi ya guys. Di bagian atasnya ini, atas keyboardnya ini terbuat dari metal. Dan di belakang layar serta di bawah laptop ini itu terbuat dari plastik. Dan untuk dimensi laptop ini itu cukup ringkas. Panjangnya itu 35,8 cm dan lebarnya itu 26,7. Untuk beratnya sendiri itu 2,38 kilo ya. Jadi walaupun sudah pakai metal, ini laptop gak berat-berat amat, masih di 2 kiloan. Untuk keyboardnya sendiri, ini sudah menggunakan gaming keyboard by SteelSeries dan sudah perki RGB ya. Udah banyak banget RGB-nya. Dan seperti yang saya bilang tadi barusan, yang tadi di lampu RGB ini, lampu perki RGB di keyboard ini juga bisa diatur warnanya dari aplikasi SteelSeries Engine. Dan pada akhirnya guys, MSI mengembalikan tombol Windows dan FN-nya ke posisi yang seharusnya. Kalau dulu kan tombol Windows-nya itu kan di sebelah kanan ya. Sekarang sudah kembali ke sebelah kiri guys. Mantap. Kalau misalnya kalian lihat nih GT76 tombol Windows-nya masih di kanan ya. Kalau di G66 sudah kembali ke posisi semula di sebelah kiri. Mantap. Untuk trackpad-nya sendiri ini sudah diinstal Windows Precision Driver. Jadi trackpad-nya itu sudah sangat akurat dan halus pada saat menggunakannya ya.
Untuk kelengkapan port dari laptop ini, di sebelah kanannya itu terdapat 2 USB tipe A dan 1 SD card reader. Kemudian di sebelah kirinya itu terdapat 1 audio combo jack, 1 USB Type-C, dan 1 USB tipe A. Kemudian kita beralih ke belakang laptop ini itu terdapat 1 power jack, 1 HDMI yang sudah mendukung 4K 60Hz, 1 RJ45, 1 USB Type-C, dan 1 mini DisplayPort. Kelengkapan port dari laptop ini tuh sungguh luar biasa ya guys. Bagi saya kelengkapan portnya itu sudah lengkap banget. Cuman minus VGA dan DVD player. Sebenarnya DVD player ini nggak bisa dibilang minus ya. Karena sudah hampir 100% laptop keluaran sekarang tuh sudah nggak ada DVD player. Dan VGA juga sama. Karena sudah tergantikan sama HDMI, mini DisplayPort, sama USB Type-C yang Thunderbolt ya. Jadi VGA sama DVD player itu sudah mulai ditinggalin sih sebenarnya. Semuanya udah beralih ke HDMI sama USB tipe C dan mini DisplayPort, tinggal sisa sedikit. Jadi bagi saya kelengkapan port di laptop ini itu sudah komplit banget. Kemudian sekarang kita bahas spesifikasi dari laptop ini. Untuk layarnya sendiri, ini memakai ukuran 15,6 inci. Sudah Full HD dan refresh rate-nya ini yang luar biasa guys, 240 Hz. Dan untuk color gamutnya sendiri ini sudah mendekati 100% sRGB. Dan kalau misalnya kalian lihat di atas layar ini ada satu buah webcam. Webcamnya ini cukup spesial ya guys, karena resolusinya itu sudah Full HD 1080p. Ini mungkin laptop pertama yang memakai resolusi Full HD ya, di MSI. Di jajaran MSI itu ini laptop pertama. Karena di laptop yang paling mahal pun ini masih 720p. Untuk baterainya sendiri, laptop ini tuh kapasitasnya sangat besar ya guys. Kapasitasnya itu 99,9 Wh. Ini sungguh besar karena jarang banget laptop-laptop itu yang punya baterainya itu hampir 100 Wh. Dan ini tuh cuman kurang 0,1 udah menyentuh 100 Wh guys. Dan bagi kalian yang nanya, kenapa sih baterai laptop ini nggak mau 100 Wh aja supaya lebih mudah? Karena kalau misalnya baterai laptop atau baterai elektronik yang kapasitasnya itu 100 Wh atau lebih, sudah bisa dipastikan kalian tuh akan kesusahan bawa laptop ini saat bepergian. Terutama memakai pesawat terbang karena ada regulasi di udara ya. Regulasi di pesawat terbang bahwa elektronik yang di atas 100 Wh atau 100 Wh itu wajib dilaporkan. Jadi kalau misalnya kalian bawa laptop ini cuma untuk traveling, jalan-jalan atau untuk kerja, kalau misalnya baterainya itu di atas 100 Wh itu kalian mesti lapor tuh ribet guys. Jadi 99,9 Wh masih aman untuk naik pesawat, nggak usah kalian lapor, aman, lewat. Dan untuk chargernya sendiri ini sebesar 230 watt ya, standar laptop gaming sih, 230 watt standar sih. Untuk speakernya sendiri ini ada dua, kiri dan kanan, sebesar 2 watt. Sudah high-res audio by DIN Audio. Jadi DIN Audio ini untuk laptop MSI yang menengah ke atas. Mulai dari seri GE ini kayaknya sudah DIN Audio ya. GE, GS, dan GT sudah DIN Audio. Dan ini contoh suara dari speakernya. Kemudian untuk prosesor yang digunakan di laptop ini itu adalah Intel generasi ke-10, yaitu Intel Core i7 10750H dengan 6 core 12 thread. Dan dengan DDP-nya itu sebesar 45 watt. Untuk RAM-nya sudah dapat kapasitas yang tertinggi, yaitu sudah terpasang 2 keping 16GB, jadi totalnya itu ada 32GB RAM-nya di laptop ini dengan DDR4 dan speed-nya itu 2933 MHz. Untuk grafik card-nya sendiri, ini sudah memakai NVIDIA GeForce RTX 2070 dengan VRAM-nya itu sebesar 8GB GDDR6. Ini RTX 2070-nya itu murni ya guys. Maksudnya bukan yang tipe Max-Q, jadi tentunya grafik card-nya itu powerful banget. Kemudian pilihan GPU-nya itu bisa kita pilih di aplikasi Dragon Center. Di general setting itu terdapat pilihan GPU Swiss, di mana kalian bisa memilih menggunakan MSI Hybrid Graphic Mode, di mana mode itu apabila grafiknya itu tidak terlalu berat, kalian menjalankan grafiknya itu menggunakan GPU dari Intel. Apabila menjalankan game yang berat, nanti baru berubah menjadi RTX 2070. Dan ada pilihan Disk-Thread Graphic Mode. Ini Disk-Thread ini berarti kalian menonaktifkan GPU dari Intelnya, kalian run grafiknya itu full menggunakan RTX. Jadi pastinya laptop ini tuh jadi lebih boros karena RTX 2070-nya itu jalan penuh tanpa berhenti. Untuk pendinginan di laptop ini itu sudah memakai desain Cooler Boost 5 yang terbaru. Jadi Cooler Boost 5-nya itu sudah diperbaharui lagi
dengan dua kipas yang lebih besar dan dua heat pipes yang lebih besar. Diklaim suhunya itu bisa 5 derajat lebih dingin dari yang dulu. Dan untuk suara fan-nya itu seperti ini ya guys. Lumayan ribut, tapi bagi saya demi performa yang tinggi pasti perlu pendinginan yang bagus. Jadi kalau misalnya fan-nya tuh ribut, bagi saya tidak masalah, dan tentunya bagi kalian yang beli laptop G66 Rider nih juga pasti tidak masalah karena kalian sudah tahu perlu pendinginan yang bagus agar laptop ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk storage-nya ini sudah terpasang satu SSD M.2 NVMe sebesar 1 TB. Di laptop ini masih ada sisa satu slot M.2 yang bisa kalian tambah storage-nya apabila masih kurang 1 teranya. Kemudian sekarang kita tes performa dari laptop ini. Tapi sebelum kita tes, saya mau kasih tahu kalian kalau di laptop MSI ini, di Dragon Center-nya lagi, ini bisa mengatur clock offset dari CPU dan GPU-nya agar performanya itu bisa maksimal ya. Saya nggak tahu di Dragon Center ini fungsinya sebagai overclock atau bukan. Seharusnya sih bukan ya, saya juga kurang ngerti, tapi kita langsung lihat saja hasilnya. Pertama-tama saya tes kecepatan SSD-nya. Untuk kecepatan read-nya itu sebesar 3402 MB per detik, dan untuk write-nya itu sebesar 3104 MB per detik. Kecepatan SSD-nya ini sumpah nggak bohong, ini kenceng banget. Untuk read dan write-nya itu di atas 3000 MB per detik sih, ini mantap jiwa ya guys. Gila nih SSD-nya kenceng banget ya, 3000 MB per detik. Tes kedua, saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Ini saya coba 2 kali tes. Pertama memakai CPU dan kedua memakai GPU. Untuk render menggunakan CPU itu selesai dalam waktu 4 menit 14 detik. Dan untuk render memakai GPU itu selesai dalam waktu 6 menit 22 detik. Lanjut di tes ketiga, saya memakai Cinebench R15. Kita coba di run pertama, itu mendapatkan skor 1346 CB. Di run kedua, kita mendapatkan skor 1343 CB. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 1305 CB. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R15. Di sini kalian bisa lihat skornya itu sempat menurun sampai run keempat, tapi kembali stabil di run kelima sampai ke-10. Skor tertinggi yang didapat ada di run ke-6 yaitu 1349. Dan ini perbandingan skor Cinebench R15. Di sini kalian bisa lihat skor G66 Rider ini lebih tinggi 9% daripada brand-brand lainnya, walaupun sama-sama memakai Core i7-10750H. Kemudian lanjut di tes berikutnya, saya memakai Cinebench R20. Di run pertama kita mendapatkan skor 3294 PT, run kedua mendapatkan skor 3291 PT, dan di run ketiga kita mendapatkan skor 3296 PT. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R20. Skor tertinggi yang didapat ada di run ke-6 yaitu 3300 PT. Dan ini perbandingan skor Cinebench R20. Di sini kalian bisa lihat skor G66 Rider ini lebih tinggi sekitar 23% daripada kompetitornya. Padahal sama-sama memakai Core i7-10750H. Dari hasil tes benchmark Cinebench R15 dan Cinebench R20 tadi, kita bisa lihat hasil skor dari CPU G66 Rider ini berada di atas rata-rata ya guys. Performa dari G66 Rider ini lebih tinggi daripada kompetitor-kompetitor dia yang lainnya. Walaupun sama-sama memakai prosesor yang sama ya. Mungkin karena offset yang di Dragon Center tadi ya. Aku nggak tahu itu overclock atau bukan, tapi yang pasti ini menjadi lebih kenceng daripada Core i7 yang biasanya. Kemudian kita lanjut di tes ke-5 sampai ke-7. Di sini saya menggunakan aplikasi 3D Mark. Pertama-tama saya menggunakan SkyDriver. Nah, benchmark di SkyDriver ini kita mendapatkan skor 42.467. Ini skornya tinggi banget. Ya, karena ini memakai RTX 2070, pasti skornya itu tinggi. Kedua, kita benchmark menggunakan Firestrike. Di Firestrike ini kita mendapatkan skor 17.527. Ini skornya juga masih lumayan tinggi karena ini masih menggunakan RTX 2070. Ketiga, saya menggunakan TimeSpy, dan untuk benchmark di TimeSpy ini kita mendapatkan skor 7.726. Skornya itu masih terhitung tinggi karena di laptop G66 Rider ini menggunakan RTX 2070. Kemudian sekarang kita coba main game di laptop ini, G66 Rider ya. Semua setting grafik di gamenya itu saya set ke high semua agar merata. Dan seperti biasa di game pertama, kita main game CSGO. FPS terendahnya itu kita dapat 200, FPS tertingginya itu 300, rata-ratanya itu 250. Untuk suhu GPU-nya itu adalah 70 derajat, dan untuk suhu CPU-nya itu 80 derajat. Kemudian kita lanjut di game kedua, ada Dota 2, di mana FPS terendahnya itu 110,
FPS tertingginya itu 120 dan rata-ratanya itu 115. Untuk suhunya sendiri, suhu GPU-nya itu 50 derajat, untuk suhu CPU-nya ini 60 derajat. Lanjut di game ketiga ada Resident Evil 3, FPS terendahnya itu 130, FPS tertingginya itu 160, untuk rata-ratanya itu 140. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya itu 70 derajat, di CPU-nya itu 80 derajat. Kemudian kita tes di game berikutnya ada game PUBG, FPS terendahnya itu adalah 160, FPS tertingginya itu 190 dan rata-ratanya itu 160. Untuk suhu GPU-nya sendiri itu 70 derajat, untuk suhu CPU-nya ini 75 derajat. Dan tes gamenya itu bukan sampai di sana saja, karena laptop ini itu termasuk high-end, saya ada tambahan 2 game untuk dites. Dan di game selanjutnya ini ada game Need for Speed Heat, FPS terendahnya itu ada 85, FPS tertingginya itu 95, dan untuk rata-ratanya itu 85. Untuk suhu GPU-nya sendiri ini 73 derajat, untuk suhu CPU-nya ini 90 derajat. Kemudian di game selanjutnya ini ada game Shadow of Tomb Raider. FPS terendahnya itu adalah 100, FPS tertingginya itu adalah 125. Untuk rata-rata FPS-nya itu ada di 120. Kemudian untuk suhu GPU-nya ini ada di 71 derajat, untuk suhu CPU-nya ini ada di 75 derajat. Pada saat saya main game Need for Speed Heat, itu suhu CPU-nya itu menyentuh angka 90 derajat. Dan di area keyboardnya itu sudah mulai terasa panas, apalagi di bagian atas keyboardnya ini sudah mulai terasa panasnya. Tapi belum ada sampai panasnya sampai gimana ya, tapi masih bisa disentuh lah panasnya. Kemudian kesimpulan saya tentang laptop ini, sisi bagusnya pertama, menurut saya laptopnya itu cakep, modelnya itu cakep, dengan bahasa desain yang baru, walaupun desainnya itu masalah selera, tapi menurut saya ini sudah bagus ya dibanding pendahulunya. Ini tuh desain baru pasti bagus lah ya. Dan kedua, untuk hints-nya ini tidak loyo ya, karena MSI juga sudah memperkuat hints-nya itu di line up laptop terbarunya. Nih, kalian lihat nih. Jadi ini kokoh, guys. Apalagi ini bisa dibuka pakai satu jari. Jadi tidak ada yang bergerak sama sekali, guys. Bodinya itu tetap. Sekali lagi, ini tetap ya. Bukanya itu kencengnya. Nggak ada masalah, nggak ada pergerakan sedikit pun. Mantap lah. Dan untuk frame keyboardnya ini pada saat saya tekan, ini nggak ada pergerakan yang signifikan ya, karena bagian atas keyboardnya ini terbuat dari metal, jadi rigid banget ini atasnya, jadi nggak bisa kalian tekan sih sebenarnya. Bener-bener nggak bisa tekan ya. Ini keras banget. Dan untuk flex layarnya ini memang ada flex, tapi ini rigid banget flexnya. Nggak ada suara sama sekali, dan ini sedikit banget pergerakannya. Ini terasa seperti ngelawan dia flexnya nih. Kemudian yang kedua itu ada webcamnya. Webcamnya ini sudah mendukung Full HD 1080p. Jadi webcamnya ini sudah lebih jernih daripada laptop-laptop yang ada ya. Apalagi dibandingkan dengan laptop-laptop yang masih kualitas HD 720p. Karena masih jarang banget laptop yang webcamnya itu sudah 1080p. Itu jarang banget. Sejauh yang saya tahu masih laptop ini ya. Karena laptop ini yang mahal aja. Ini masih 720p. Kemudian yang ketiga itu kalian sudah tahu di kelengkapan port dari laptop ini ya. Ini sudah sangat lengkap banget. Tidak ada minusnya bagi saya. Minusnya paling cuma VGA doang. Tapi VGA itu bisa kalian beli adaptornya. Dan kalau misalnya VGA ini saya bilang akan kemakan zaman dan hilang nantinya. Karena di laptop ini itu sudah ada HDMI. Udah mendukung 4K 60Hz. Dan udah ada mini DisplayPort. Jadi nggak perlu VGA lagi sebenarnya. Ini portnya itu sudah lengkap banget. Pokoknya untuk kedepannya ini portnya udah lengkap nih. Dan kemudian kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Pertama, kekurangannya itu ada di keyboard. Tidak ada numpad-nya. Padahal guys, di generasi sebelumnya, di GE65 Raider, itu keyboardnya itu masih full size dan ada numpad-nya. Sangat disayangkan kalau misalnya di GE66 Raider ini, numpad-nya itu harus hilang ya. Itu sangat disayangkan ya. Gak tahu juga nih kenapa. Kedua, bezel dari layarnya ini masih kurang tipis bagian atasnya dibanding pendahulunya. Padahal di G65 Raider tuh sebelumnya bezelnya tuh sudah lumayan tipis. Sama kayak GT76 ya. Tipisnya tuh mirip kayak gini. Mungkin karena webcamnya ini Full HD 1080p, jadi butuh tempat buat sensor yang lebih besar. Dan tentunya bezel bagian bawah ini masih besar ya. Ini dan ini masih besar. Cuman untuk logo tulisan MSI lah, bukan logo lah. Oke, jadi sekian dulu video review MSI G66 Raider ini dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila ada kesalahan, mohon teman-teman koreksi di kolom komentar. Terima kasih.
Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya guys. Dan yang paling penting bagi teman-teman semua yang sudah nonton video ini, jangan di skip iklannya supaya laptop ini bisa cepat lunas dan saya bisa beli laptop baru yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.